Hai, halo, saya Soekarto dari belajarBisnisinternet.com. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang setting email forwarder dengan Gmail. Saya membuat video ini karena saya sering sekali menerima pertanyaan tentang bagaimana ya Pak ya caranya untuk mencantumkan alamat email di website itu adalah email dengan alamat domain Anda ya. Jadi kalau Anda punya sebuah website atau sebuah alamat domain, Anda mau email yang dicantumkan itu bukan email Gmail atau Yahoo, tapi alamat email dengan domain Anda. Nah, tapi selain itu, Anda juga ingin emailnya tuh tapi tetap ceknya, ya, nerimanya tetap di Gmail account Anda. Karena Anda tahu ngecek Gmail itu lebih mudah ya, web base-nya ada, di Android ada, di iPhone, di apapun ya, lebih mudah ngakses Gmail dengan berbagai fasilitas yang canggih-canggih dibanding kalau Anda menggunakan mailbox dari hosting Anda atau provider ISP Anda gitu ya, lebih kurang enak. Gmail jauh-jauh lebih punya banyak fasilitas yang canggih. Nah, jadi terima emailnya tetap di satu Gmail account ya. Jadi kalau Anda punya 5 website, Anda maunya tetap aksesnya, terimanya tetap di Gmail account Anda satu aja. Nggak banyak-banyak ya, pusing ya, banyak ngecek banyak-banyak. Nah, saat balas, saat ngirim email, Anda mau email pengirimnya, tapi munculnya bukan dari Gmail account Anda, tapi Anda maunya tetap menggunakan alamat domain website Anda. Nah, bagaimana cara melakukan semua ini? Itulah yang akan saya jelaskan di video kali ini. Nah, stepnya itu ada 3 ya. Betulnya ada 3 yang besar. Yaitu yang pertama, Anda perlu men-setting email forwarder di cPanel agar email yang masuk itu di-forward ke Gmail Anda. Jadi ini langkah pertamanya adalah Anda membuat orang kalau email ke sebuah alamat domain Anda, itu terimanya tetap di Gmail account Anda. Nah, itu istilahnya adalah melakukan email setting forwarder. Ya, oke. Bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan langsung. Anda harus masuk ke cPanel dari hosting Anda. Dan di cPanel itu ada sebuah icon di bagian kategori email biasanya ya, itu namanya forwarder. Ya, saya kasih contoh di sini forwarder. Nah, misalkan saya mau membuat add forwarder, misalkan CS atau support lah ya, support at dcantik.com misalkan gitu ya. Nah, forwardnya kemana? Saya buat ke Gmail account saya, misalkan sktlist@gmail.com. Saya add forwarder. Nah, dia tulisnya all email send to support@dcantik.com will now be copied to ini ya. Jadi semua email yang dikirim ke sini akan masuk ke sktlist@gmail, yaitu ini inbox saya ya, sktlist. Itu adalah langkah pertama. Jadi ini beres ya, ini beres. Nah, bagaimana dengan langkah keduanya? Di cPanel sekarang kita perlu membuat sebuah account email di hostingnya kita ini ya, untuk digunakan sebagai account pengirim email. Nah, kenapa ini perlu? Saya akan nanti jelaskan, itu diperlukan nanti di step 3 ya. Saya akan tunjukkan dulu step 2 ini bagaimana. Jadi itu ada Anda perlu membuat sebuah mailbox. Itu membuat email account. Di sini ada di kategori email, ini ada email account. Anda klik email account. Anda buat aja misalkan namanya kirim email gitu, bisa juga sih ya. Saya singkat aja SMTP ya. Istilahnya SMTP itu biasanya kita untuk proses ngirim email tuh namanya SMTP server. Kita butuh SMTP server. Nah, ini kita rubah jadi ya, Cantik juga. Passwordnya apa? Ya, kita generate aja lah ya. Kita generate aja. Ini saya copy dulu supaya aman. I have now ya, use password. Ya, very strong. Mailbox kotanya 250 juga nggak apa-apa, karena ini kita nggak menggunakannya sebagai untuk terima email. Sebenarnya kita cuma sebagai cara untuk mengirim email di Gmail. Sekarang pakai cara gitu. Oke, sudah selesai. Anda create account. Ingat passwordnya disimpan ya. Nah, sekarang dia sudah ada sebuah email yang namanya smtp@dcantik.com, kotanya gini-gini, bla 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 ya. Anda bisa change password dan sebagainya. Anda bisa juga delete. Nah, informasi yang penting sekarang adalah Anda harus tahu bagaimana cara menggunakan email account ini untuk mengirim email. Biasanya di cPanel itu biasa ada penjelasannya. Saya kalau kebetulan di sini saya ada tulisan ini configure email client. Jadi kita mau membaca panduan instruksi untuk bagaimana menggunakan email ini. Ya, saya pilih configure email client, maka ada keterangan seperti ini. Di setiap hosting
ada kemungkinan tampilannya beda-beda ya. Jadi tolong jangan bingung. Anda yang penting cari instruksinya. Setelah buat email account itu biasanya ada instruksinya bagaimana cara menggunakan account ini. Nah, saya cari yang manual setting ya. Di sini manual setting adalah informasi seperti ini. Jadi di sini dia tulis username-nya nanti pakai ini, password-nya ini, incoming server apa, bla 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 ya. Anda mungkin belum tahu gunanya apa, saya akan tunjukkan. Pokoknya ini step ini sudah selesai ya. Buat account-nya ini sudah selesai. Ya, beres ya, saya coret. Nah, sekarang step ketiganya adalah Anda perlu membuat account email yang Anda inginkan di Gmail ya. Di setting nanti gunakan account pengirim email yang telah dibuat di step 2. Saya akan tunjukkan. Jadi masuk ke Gmail Anda pilih setting, terus Anda pilih account, Anda terus add another email address you own. Saya lihat ini, nama misalnya gini ya, terus saya misalkan CS test, support ya tadi ya, saya baru ingat ya, support@dcantik.com. Oke ya, saya next step. Nah, dulunya Gmail itu memperbolehkan kita menggunakan SMTP servernya dia. Jadi ini proses ini sebenarnya tidak kita gunakan dulunya. Tetapi sekarang dia sudah nggak mau dipakai SMTP-nya. Jadi kita mau nggak mau kita harus menggunakan SMTP dari web hosting kita sendiri. Nah, makanya tadi ada step kedua yaitu kita membuatnya. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Kita harus mengisi ini semua. SMTP servernya apa, username-nya apa, password-nya apa. Kita balik ke sini ya, Anda lihat ya. Ya, inilah instruksinya. Username, password, bla bla bla, income. Nah, yang perlu ini adalah pertama tadi SMTP server itu namanya outgoing server. Jadi ini saya harus copy. Saya copy masuk ke sini. SMTP-nya saya isi di sini ya. Dan ini username saya tadi gunakannya untuk ngirimnya tadi akunnya adalah ini username-nya ya, smtp@dcantik.com. Jadi saya gunakan smtp@dcantik.com. Passwordnya apa? Passwordnya tadi saya sudah copy, saya sekarang paste. Tadi ini passwordnya itu ini. Ya. Nah, ada hal lain yang perlu saya perhatikan yaitu tadi ini adalah portnya 465 ya, SMTP port 465. Jadi saya juga harus menyetelnya SMTP-nya 465 ya. Pakai security recommended, oke. Nah, setelah selesai, saya add account. Dia akan checking. Kalau Anda tadi ngisinya salah, nanti muncul error. Dia bilang ini nggak bisa salah apa username password apa bla 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 gitu ya. Tapi kalau berhasil, seperti ini munculnya. Anda harus memasukkan sebuah kode konfirmasi bahwa Anda adalah pemiliknya email ini ya. Jadi saya akan ngecek ke inbox saya lihat, nah ada email confirmation, saya tinggal cari kodenya ini ya, kodenya ini saya copy, terus saya kembali lagi ke sini, saya masukkan kodenya, saya verify, ya berhasil ya. Kalau Anda sekarang masuk ke sini, ke setting, pilih account, Anda sudah lihat ada sebuah akun baru, Soekarto, support@dcantik.com, mail is sent, bla 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 ya. Anda bisa buat ini default, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kalau Anda punya cuma satu address ya Anda bisa make default ini bisa. Jadi otomatis nanti emailnya kalau Anda create sesuatu Anda akan selalu kayak misalnya kayak gini ya. Ini kan defaultnya masih ke SKT list ini ya. Makanya from ini kalau Anda mau ubah Anda harus ubah manual. Anda ubah gini, Anda kirim to ini ya. Tapi kalau Anda rubah defaultnya sebagai ini, begitu Anda create sebuah email baru, from-nya sudah alamat dengan domain Anda. Ya. Jadi bagus ya ini ya. Jadi Anda tadi terima orang email ke alamat email dengan nama domain Anda ini, Anda masuk ke Gmail Anda terus nanti bisa balas from-nya dari mana. Anda juga bisa bahkan ini menambahkan add another email address you own dan bla bla bla. Satu hal yang penting adalah buat account untuk ngirim email ini hanya satu kali ya, ingat ya, cuma perlu satu kali. Anda gunakan cara yang sama ya, yang diisi username-nya sama, password-nya nanti sama, outgoing servernya sama, SMTP portnya juga sama, karena ini hanya account yang dipakai untuk mengirim email aja. Oke, jadi itulah caranya ya. Jadi ini stepnya selesai. Kalau ada yang tidak jelas Anda selalu bisa bertanya
pada saya melalui forum atau melalui komen yang biasa saya selalu monitor. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat Anda.